Oke, kita mulai dulu sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak Ibu, teman-teman yang bekerja masih telah memenuhi undangan dari KUH Kecamatan Madan Kedua dalam rangka bimbingan pernikah, bimbingan perkawinan pernikah. Pada hari ini kita laksanakan di KUH. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul. Seterusnya salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, yang pertama sebelum kita mulai acara, langkah baiknya kita kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Dari kasur bahan sudah kan belum tadi? Belum memang. Balik lagi. Lanjut dari Kertanegara, Mas Heri Permadi. Keduanya Kertanegara. Iya. Iya. Berarti kenal lama gitu. Umurnya berapa Mas? Aku. Iya. 29. Paknya? 26. Gawinya? Kontraktor. Ya. Kontraktor. Ini lah ya, banyak ini ya, banyak proyek. Iya. Lagi kosong. Keren. Terus dari Magotani, Doni Magotani 21. Oh, Magotani 2 atau 1? satu Pak. 1. Pak Irwoto. Ini yang Irwoto Pak Irwoto. Ya. Doni Andrian dan Winda Agni Sapitri. Aduh. Agu. Oh, wow. Mas Doni, ini sama-sama dari Magotani. Enggak. Mas mana Mas? Dari Kertanegara. Kertanegara. Kenalnya sudah lama? Iya. Di waktu sekolah atau? Sekolah, adik kelas. Adik kelas. Oh. Cinlok ya, Cinlok. Ada dulu yang apa namanya kalau sekarang mos. Ini petak osisnya, wah pengurus osis. Yang prospeknya. Lanjut yang Bandung Ilir, Mas Sahrial Puspa dan Dwi Susila. Ini kamarnya? Lani kan? Iya. Dua-duanya dari yang Bandung Ilir tuh lah. Bukan. Dari Pananggung. Pak ini ya, siapa namanya? Kadesnya? Pak Bambang. Kenalnya sudah lama. Kerjanya apa Mas? Oke. Apa? Di pabrik di sini lah. Kamu bicara apa? Tangerang. Lama merantau di Tangerang. Kamu. Berarti nanti istrinya dibawa ke situ. Ya, jangan sampai apa namanya? LDM. Agak berat LDM. Lanjut dari Sri Mulyo, Riko Saputra dan Dea Amanda. Ya.
Sama-sama Sri Mulia atau beda desa? Aku beda Pak, Dari mana Mas? dari Pekanbaru, Riau. Kotanya? Kota Pekanbaru? Pekanbaru. Kok bisa kenal jauh kan? Aku kuliah di Palembang. Udah di Palembang di UIN. Atau Muhammadiyah. Muhammadiyah, UMP ya. Jurusan? Ekonomi. Ekonomi. Kalau Ekonomi kuliah kalau di teknik. mbaknya teknik di UMP juga. Iya. Sama-sama ini ya. Kampus. Satu angkatan. Kalau bisa kenal kan beda fakultas beda jurusan. Kan beda Dikenal jurusan. Dari Bu Kos Pak Kos. Bu Koso ada ini mak comblangnya kan. Tapi ngerti bahasa Palembang kan? Ngerti. Iya. Kerjanya apa Mas? Di PU kalian dah. Lampung. Lampung mana? Ini berarti ASN ya, PNS. Jadi nanti mbaknya ikut ke kalian dah. Lanjut Pak Mat Supii dan Bu Sihiem. Oh ini beda desa Pak Bu ya. Iya. Dari Mangkotani dan Banbang. Kenalnya dari mana Pak? Anda Bang? Ketemu Pak Ketemu di di acara keluarga. Jingok ada yang ini ya, jingok. Kalau boleh kenalnya Pak. Baik, teman-teman sekalian itu sedikit ya, biar kita tidak kaku ada kita kenal. Terus kami sendiri namanya Sumedi yang WA itulah yang undang teman-teman karena kantor kita belum ada WA kantor, jadi pakainya kami untuk mengundang teman-teman mengikuti bimbingan ini. Seperti yang kami WA itu kami sampaikan peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 bahwa bimbingan ini penting gitu ya. Kenapa? Karena kita ketahui kalau kita melaksanakan ibadah sholat gitu kan. Ibadah sholat kita kan latihannya berulang-ulang kan, belajar waktu itu ulang-ulang. Padahal sholat juga cuma berapa menit lah, paling nggak mau 5 menit. Tapi kita belajarnya sering gitu kan. Haji juga dia paling 3-4 hari pelaksanaan haji, tapi orang manasik haji itu diulang terus, apalagi kita ini nikah yang kami yakin dan percaya ini untuk seumur hidup kan, makanya kita harus minimal ini adalah permulaan kita belajar tentang rumah tangga lagi. Makanya Menteri Agama itu mewajibkan untuk mengikuti selain itu juga ya mencegah perceraian seperti itu. Nah yang pertama itu nanti yang pematerinya itu nanti biasanya ada penyuluh agama Islam datang, terus biasanya itu ada Pak Kepala KUA dan juga saya. Saya di sini di KUA ini sebagai penghulu atau yang menikahkan. Nah, kita lanjut. Pertama kita melaksanakan pernikahan yang jelas itu adalah untuk teruskannya jangan sama ya, kita nikah itu untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena selama kita niatkan untuk ibadah, maka selama kita nikah itulah kita dapat pahala karena kita niatkan untuk ibadah. Karena kan segala sesuatu itu tergantung pada niat kan. Ada hadis mengatakan inna dulu bina. Terus juga hadis juga mengatakan nikah itu sunahku. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku maka bukan golonganku, kata Nabi. Terus juga kita ya normal, kita sebagai manusia mau hidup butuh pendamping, kita butuh kepuasan, butuh ada orang yang menguatkan kita ketika kita dalam masalah gitu kan. Terus juga kita juga butuh juga keturunan gitu kan. Nah juga nikah juga kita menjaga kehormatan diri gitu ya. Nah terus juga di dalam pernikahan tentu kita ada sebagai suami punya kewajiban, sebagai istri punya kewajiban gitu ya.
kewajiban suami. Yang tahu kewajiban suami. Mana dari Pak? Nah itu ya, yang namanya kita sebagai bapak, sebagai suami, kita wajib menafkahi istri kita lahir dan batin. Ya kalau lahir ya yang kita tahu ya sama aman apa gitu ya, itu normal lah seperti itu. Terus juga ya nafkah batin itu ya seperti kasih sayang, perhatian gitu ya. Terus juga kita sebagai suami juga harus lemah lembut kepada istri gitu ya. Jangan sampai kita berkata-kata kasar yang itu menyakiti istri. Karena bapak sekalian ya, wanita itu dia akan menyimpan kata-kata yang pernah kita ucapkan walaupun itu ribuan tahun yang lalu gitu ya. Jadi ingat kata-kata itu. Makanya kita sebagai suami jangan sampai berkata-kata kasar kepada kita punya istri seperti itu. Terus juga kita sebagai suami itu pemimpin dalam rumah tangga juga membimbing. Kalau bisa diobrolkan nanti masalah bimbing tuh, misalkan kita keluarganya mau dibawa kemana gitu, misalkan ada target tertentu, misalkan kita 5 tahun pernikahan, misalkan sekarang masih sama orang tua, masih ngekos segala macam, nah, kita targetkan berapa tahun kita punya rumah gitu. Itu juga kita sebagai suami juga harus bisa mengarahkan. Nah, bapak-bapak sekalian, wanita itu kan tercipta dari tulang rusuk kita yang bengkok. Ada pepatah mengatakan gitu, wanita itu ibarat kaca yang berdebu. Gimana namanya? Pernah kaca yang berdebu? Artinya kita membersihkannya itu dengan lemah lembut, jangan kasar. Kalau kaca itu kita kasari gitu, yang bersih itu berdebu kita bersih dengan kasar, dia akan pecah, retak gitu ya. Tapi kalau kita biarin dia tetap berdebu gitu ya, tetap kotor. Makanya kita sebagai suami kita mengarahkannya dengan lemah lembut, kita dengan kasih sayang. Jadi kalau kita bersihkannya kan kita gosok pakai sabun gitu, dengan pelan-pelan gitu ya. Terus disiram lagi ya. Nah itulah kita cara bimbing. Terus juga kita sebagai suami itu punya kewajiban menjaga kehormatan. Ada kisah, mungkin teman sudah pernah dengar. Kisahnya itu Nabi sama istri Nabi yang bernama Siti Aisyah itu lagi bertengkar. Ya soal rumah tangga itu bertengkar. Nah dalam pertengkaran itu Siti Aisyah ini ngadu kepada ayahnya gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ayahnya ini malah memarahi anaknya gitu, Aisyah, dan mau ditampar. Nah di saat itu datang Rasulullah, dia menangkis tamparan dari mertuanya gitu. Nah itulah salah satu kita sebagai suami menjaga kehormatan istri, jangan sampai orang lain menyakiti, meskipun itu bapaknya gitu. Nah Abu Bakar tadi itu marah sama Siti Aisyah gitu, dalam bahasa kasar kita ini beraninya sama Nabi gitu lah ya, bahasa kasarnya gitu. Tapi Rasulullah tetap membela istrinya yang dalam saat itu bertengkar sama beliau gitu. Nah itu salah satu kita sebagai suami menjaga kehormatan, jangan sampai ketika berdua atau di tempat umum, di tempat ramai, kita menjaga kehormatan istri. Ada juga kita laki-laki bersama-sama lah ya, ketika masih bujang mungkin pernah kita cewek ketika lewat gitu ya. Nah nanti ketika sudah punya istri, kita juga menjadi suami, kita jaga itu gitu ya. Terus juga jaga pandangan gitu ya. Karena ya kita lagi jalan sama istri gitu ya, dengan tidak sengaja kan ada lewat cewek gitu ya, itu juga di rumah tuh gitu ya. Terus juga apa namanya, nanti kita sebagai suami memberikan waktu, perhatian. Kita sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaan, kita luangkan waktu untuk istri. Nanti misalkan sudah nikah, punya anak, nah
balik lagi masuk muda. Kalau bisa anaknya itu biarlah di rumah atau dititip ke untuk kita sama kakek neneknya, kita berjalan berdua mengulang masa lalu. Kalau bahasa anak mudanya apa? Quality time gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Jalan berdua, pakai motor, terus juga di motor nanti kena hujan gitu ya. Mulai masa itu masih kami yakin adalah masa-masa seperti itu. Hujan tengah jalan berdua gitu ya. Nah, karena itu akan akan menguatkan tali sebagai kasih sayang sebagai suami. Terus juga perhatian ini mungkin bapaknya gitu ya pulang kerja gitu ya di rumah itu balik ke rumah sesekali istrinya beli coklat gitu ya. Terus ingat ulang tahun istrinya gitu dibeli hadiah. Karena istri itu kayak ketika kita pulang ke rumah misalnya terus kita itu perginya nggak berapa hari gitu ya, itu mengharapkan sesuatu gitu. Atau kita balik dari mana gitu dari luar, terus kita parkir motor ada suara kresek-kresek, nah istri kita berharap kita bawa sesuatu meskipun itu cuma coklat, cuma gorengan, atau kita tahu makanan kesukaan istri mie ayam gitu atau silok gitu ya, kita tahu dia tanpa dia mesen kita beli gitu ya. Nah itu istri itu akan menjadi wah gitu ya, seneng gitu ya, dia perhatian gitu, dia tahu apa makanan yang kita sukai gitu. Nah itu kita sebagai suami harus tahu itu gitu, perhatian kepada istri. Terus juga sebagai istri ada juga kewajiban gitu ya. Nah Mas Heri, apalah kewajiban istri yang tahu? Nah itu ya teman-teman ya ibu ya. Jadi ibu-ibu itu punya kewajiban melayani suami. Dalam melayani suami ini banyak. Ibu-ibu tidak wajib memasak, tidak wajib menyapu, ya, pekerjaan itu wajib. Tapi dalam hal khidmat kepada suami, dalam melayani suami, jadi suaminya minta bikinin kopi gitu ya. Jadi kita harus layani. Nah jadi ibu-ibu ya, mungkin ini motivasi bagi ibu-ibu semua. Minuman yang diminum oleh suami yang disediakan oleh istri itu mendapatkan pahala lebih baik daripada puasa setahun penuh. Itu air minum ya. Terus Mas Riko, masalah enggak kalau istrinya enggak bisa masak? Istrinya tidak bisa masak, masalah nggak? Enggak. Lah, bagi kita, Pak Supi panggilnya apa? Pak Ahmad. Pak Ahmad, masalah nggak kalau istrinya tidak bisa masak? Nggak masalah ya? Kita sepakat. Kami juga tidak masalah, kan? Generasi sekarang ini kita semua ini nggak bisa salah, istrinya tidak bisa masak, kita masih bisa beli gitu ya. Walaupun kita di sini di desa, tapi ada yang jual sambal gitu, masakan masalah. Tapi ibu-ibu sekalian, meskipun nanti di hari itu ibu ada hal yang males masak gitu, ada lah capek gitu nggak bisa masak. Tapi jangan sampai dalam hal melayani nasinya masak, nasinya beli gitu, sambalnya beli gitu, lauknya beli gitu. Tapi jangan sampai ibu kehilangan pahala untuk tidak melayani suami yang melayani. Misalkan dibukai bungkus nasinya segala macam gitu. Nah, biar dapat pahala tadi gitu. Nah, kalau suami memakan masakan istri yang dimasak oleh istri atau yang disiapkan oleh istri, nah istri itu dapat pahala lebih baik daripada ibadah umroh gitu ya kan? Nah, ini ibunya nggak tahu gitu. Jangan ibunya ustazah. Ayo, mana tahu gitu ya, ada terkait motivasi ibu-ibu dalam hal melayani. Terus juga ini karena kita sudah sama dewasa gitu ya. Nanti ibu-ibu gitu ya, suaminya lagi capek. Kadang laki-laki itu ketika capek itu di sini mungkin ada yang tahu ya. Di sini ada namanya hipotalamus, dia tegang gitu ya.
Nah untuk merelakskan itu dia harus HB, tahu HB ya? Hubungan badan. Nah, dari relaksnya di situ HB atau HB manfaatnya untuk merelakskan itu. Kadang akhirnya ketika capek malah itunya lebih tinggi gitu ya. Nah ibu jangan nolak. Kenapa? Karena ketika itunya lagi di puncak gitu, lagi tegang gitu, tidak direlakskan, dia akan mudah marah gitu. Kesal aja hari itu. Karena nanti dalam hal melayani jangan sampai suami kita marah gitu ya. Nah, karena itu bagi laki-laki realnya salah satunya dengan itu gitu ya. Terus juga nanti sama ibu-ibu juga punya kewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga gitu ya. Mohon maaf dulu mungkin kita punya mantan gitu ya. Masa lalu yang kelam gitu sudah kita lupakan. Kalau perlu kita unfollow di IG, kita tidak mengikuti di Facebook gitu ya. Kenapa ya? Itu salah satu kita menjaga. Misalkan ada yang masih say hello di DM, di Messenger, kita sudah kita abaikan, kita peluk dan sampai suami kita langsung blokir gitu ya. Karena terus juga kita juga menceritakan masa lalu kita yang bikin suami kita cemburu, itu juga akan menambah kemarahan gitu. Cemburu aja gitu. Terus juga nanti ibu-ibu juga punya kewajiban mendidik anak, karena kan anak-anak itu lebih banyak bergaulnya dengan ibu gitu. Karena yang dicontoh oleh anak itu adalah yang pertama dari ibu, baru bapaknya. Terus juga nanti ibu-ibu juga punya kewajiban tidak keluar rumah tanpa izin suami, terus juga taat pada suami gitu, selama tidak dalam maksiat. Meskipun ya kadang ini bukan orang kenal Fir'aun kan ya? Fir'aun kenal? Fir'aun yang di Mesir kenal ya? Yang jadi mumi kan? Nah dia itu kan punya istrinya Siti Asia itu kan wanita yang dijamin masuk surga. Bayangkan dia suaminya Fir'aun tapi dia dijamin masuk surga. Karena dia apa? Dia taat sama suami. Tapi ketika disuruh menyembah Fir'aun baru dia menolak. Sampai ada yang dibakar, ada yang diceburkan dalam minyak goreng misalnya gitu kan. Ini selama dia taat dia dapat kunci surga. Apalagi untuk izin keluar rumah sekarang kita ada telepon, bisa WA, bisa telepon ngabarin. Jangan sampai suaminya mikir karena tidak berpamitan, mikirnya di rumah, nggak taunya mana gitu ya. Ada kan beberapa bulan lalu atau tahun lalu seorang istri ditemukan meninggal di hotel di Palembang. Mungkin pernah dengar kan? Nah, hancur nggak hatinya suaminya tahu. Makanya ketika ditelusuri, dia itu ternyata check in sama laki-laki lain, kan hancur hatinya. Itu yang bukan siapa-siapa dia itu hancur teman-teman. Makanya pentingnya kita sebagai istri untuk jika keluar rumah izin sama suami, istilahnya ngabari gitu. Lebih tepatnya ngabari lah gitu. Misalnya sayang aku ke mana, pergi ke pasar dulu, ke Indomaret dulu atau kemana gitu, kita ngabari sama itu. Nah, terus juga ada sifat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sama beda gitu. Beda artinya sifatnya sama seluruh laki dan sifat sama seluruh perempuan. Nah, ini kita harus tahu biar meminimalisir pertengkaran. Nah, ibu-ibu ya, laki-laki itu suka dengan istrinya yang bersuara lembut, yang bersuara mendayu-dayu seperti anak kecil yang manja. Terus juga suami itu suka dengan wanita yang tersenyum. Jadi nanti ketika menyambut suaminya pulang dari luar, sambut dengan senyuman yang terbaik. Kenapa? Adik suka ya. Kayak Mas ini, siapa namanya?
Mas Doni, senang nggak nengok wanita senyum Iya. daripada wanita marah-marah gitu ya? Nengok ibu senyum gitu senang kan ya? Daripada nengok ibu kita apa namanya marah itu sama kita kan ya? Nah, itu semua laki-laki sama. Jadi nanti bapaknya kan suaminya pulang dari mana, dari tempat bergawe gitu ya. Nah, Mas Niko balik ke bergawe dalam perjalanan, istrinya tidak bisa membatasi dia dapat senyuman dari wanita mana saja. Mungkin dia dapat senyuman dari kasir Indomaret yang cantik, dari jandul yang baheno, dari tetangga rumah sebelah gitu, itu bisa gitu. Padahal Mas Niko tadi balik sudah beli cilok gitu ya, sudah beli coklat gitu ya. Sampai di rumah istrinya cemberut, nggak bad mood gitu ya, pasti hatinya dongkol kan ya. Walaupun kita sebagai istri di rumah capek habis ini, tapi sambutlah suami itu dengan senyuman yang terbaik. Karena itu tadi, kalau di luar tadi banyak godaan, ketika sampai di rumah dapat senyuman terbaik dari istri, ya hati kita sebagai laki-laki akan luluh. Ternyata istri kita adalah tempat kita ternyaman untuk kita pulang gitu ya. Kalau disambut dengan cemberut, dengan marah gitu ya, dengan mohon maaf yang rambut aut-autan misalkan, nah, yang tadi sudah di jalan itu dapat godaan malah di rumah sama marah gitu ya. Namanya sambut dengan terbaik, senyuman terbaik gitu. Karena kami juga di luar, laki-laki di luar tuh banyak godaannya gitu. Makanya sambut suami kita dengan senyuman yang terbaik gitu. Terus juga nanti ibu-ibunya ketika minta sesuatu coba bermanja-manja gitu ya. Sama laki-laki lain boleh kita agak apa namanya? Ya jual mahal gitu ya. Tapi kan di sama ketika sama suami, nah, manja-manja, digoda suami, senang sebenarnya. Walaupun kadang kami laki-laki itu agak-agak jaim ya. Karena kodratnya seperti itu, laki-laki itu agak jaim. Walaupun dalam hatinya senang gitu ya, agak jaim. Ketika disambut pulang sambut dengan senyuman, dengan namanya laki-laki kadang kaku gitu ya. Karena susah mengekspresikan apa namanya senang tadi itu. Makanya dalam hati senang, dalam rangka aku gitu. Terus juga kami laki-laki itu tidak suka melihat istri yang terlalu mandiri. Ketika ada kami dia terlalu mandiri. Contohnya apa? Hati kami laki-laki akan kayak nggak punya harga diri ketika melihat istri kami ngangkat tabung gas, ngangkat galon, ya kan? Makanya ibu-ibu nanti ketika ada suami di rumah untuk masang tabung gas bisa ya? Bisa ibu-ibu? Bisa ya? Nanti kalau ada suaminya ngomong nggak bisa, suruh suaminya untuk masang. Kamu takut meledak atau takut apa gitu ya? Nah, bagi kami laki-laki ketika itu istri itu tidak tahu hal lain, kami berpikir ternyata dia tidak bisa hidup tanpa aku gitu. Itu sebenarnya yang kami rasoi gitu, kami rasakan. Nah, nanti dikit-dikit minta tolong sama suami, buka tutup botol minum aqua bisa ya, ngomong nggak bisa nanti kan pertama itu keras kan ya, keras kan masih ada segelnya, ngomongnya nggak kuat gitu, sayang nggak kuat sayang nggak kuat mau. Jadi kami merasa kami itu dibutuhkan gitu ya, laki-laki itu dibutuhkan oleh istrinya, makanya dikit-dikit minta tolong sama suami. Dan juga kami laki-laki itu Allah beri kelebihan jiwa melindunginya lebih tinggi dibanding perempuan. Ya kan Mas? Kita nggak pengen kan ya ada orang ganggu adik kita kan, ganggu kakak kita kan ya, ganggu keluarga kita kan. Laki-laki semua seperti itu. Dan juga apalagi istri kita. Terus juga kita tahu karena laki-laki diberi kelebihan jago dalam melindungi, makanya di TNI Polri kebanyakan laki-laki gitu. Karena nanti ya sedikit tidak puas sama suami, sedikit marahnya sama suami. Nah untuk bapak-bapaknya, ini menurut penelitian Dr.
rating gitu. Penelitian di Amerika mengatakan bahwa 95% laki-laki tidak bisa mengatakan cinta kepada pasangannya. Misalnya suami ngomong I love you gitu, manggil sayang, manggil beb, manggil apa lagi, namanya roman gitu. Nggak bisa ya. Ya senang nggak kalau nanti suaminya pagi gitu kan, bangun tidur suaminya ngomong I love you sayang. Senang. Hah? Senang nggak? Nah, coba lagi, senang. Bu Ciyong, senang nggak nanti misalnya Pak Mat ini pagi-pagi gitu, banguninnya manggilnya sayang gitu, senang nggak? Senang. Gitu. Nah, kita bapak ya, kita agak sungkan yang ngomong itu ya. Kita akui, kita sungkan laki-laki ngomong manggil pasangan kita dengan sayang, terus I love you segala macamnya. Kita belajar lah, kita belajar. Sama-sama kita belajar. Kan Nabi manggil istrinya gitu kan, panggil kesayangan kan. Apa panggilannya? Ya, Umayya gitu kan. Karena panggilan kesayangannya kan. Nah, itu kita belajar sama-sama kita belajar. Karena wanita itu, bapak-bapak ya, wanita itu suka digombali gitu ya. Kata-kata romantis suka gitu. Katanya suka panggil sayang, panggil romantis. Daripada kita manggil sayangnya kepada orang lain. Seorang lain itu wanita lain gitu ya, selain istri kita atau anak kita. Nah, gitu. Jadi dan juga wanita butuh validasi bahwa kita suaminya itu benar-benar mencintai. Kalau mengungkapkan itu kita menikahinya, kita menafkahinya itu sangat mengungkapkan gitu. Kita wanita itu butuh itu. Nanti teman-teman akan merasakan, bapaknya akan merasakan sudah ada lama pernikahan, terus tiba-tiba dengan kita sebelum tidur atau ngobrol biasa atau istrinya nanya, sebenarnya kamu sayang nggak sama aku? Nanti akan timbul pertanyaan seperti itu, yakin nggak? Nah, makanya kita sekarang juga mancing di WhatsApp gitu ada view gitu ya. Itu mancing supaya kita mau mengatakan itu gitu. Jadi nanti saya berharap bahwa bapaknya bisa belajar untuk mengatakan kata-kata romantis, mengatakan tidak kepada istrinya. Ini Mbak Dri Susila katanya Dri atau Susila? Dri. Benar nggak kalau tadi banguninnya mana suaminya? Yang romantis atau? Siapa pengikat? Hah? Jangan ada yang banguninnya. Panggil sayang atau enggak? Enggak. Panggil sayang bangun sayang enggak? Belum ya? Besok pagi kalau misalnya besok pagi kan lah dapat kamu ngomongin sekarang ya. Besok pagi kalau dibangunin dengan panggilan sayang, bangun sayang, seneng nggak? Nah, besok mana PR-nya besok cek itu berarti. Gitu ya bapak. Terus juga karena nikah itu seumur hidup. Nah, saran kami yang sudah nikah dan yang mau nikah gitu ya. Pertama yang belum nikah, yang malam pertamanya itu kami sarankan untuk cerita, ngobrol, komunikasinya biarkan. Apa yang diobrolkan? Yang diobrolkan, misalkan Mas Riko tidak bisa makan udang, misalnya. Nah, sementara di rumah Mbak Dea keluarganya suka masak udang. Nah, itu harus dikomunikasikan. Biar apa? Biar Mbak Dea tidak salah masak, suaminya juga kan di rumah mertua kan agak macam gitu ya. Kita bidang ini gitu alergi, tidak dimakan kayak gitu. Ini itu perlu dikomunikasikan, perlu diobrolkan. Jadi malam pertama itu ngobrol komunikasi hal-hal yang kayak gitu ya, biar di dalam perjalanannya hidup itu tidak salah. Apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi, kelebihan, kekurangan gitu. Misalkan kami tidurnya ngorok misalnya, itu juga harus diomongin. Walaupun kita nggak tahu kalau kita ngorok ya, gitu ya. Jadi komunikasi itu harus disampaikan, harus bagus. Terus juga
jangan sampai kita berpandangan istri kita tuh tahu segalanya tentang kita. Dia tidak tahu kalau tidak kita kasih tahu. Gitu. Harusnya istri itu tahu. Pagi-pagi aku ngopi, tiba-tiba ya kalau kita nggak ngomong, kita tahu istri kan. Pagi-pagi kita harus ngopi gitu misalkan. Nah, harus disampaikan. Misalkan kita tidak senang gitu dengan orang tidur yang suara ngorok gitu ya. Pasangan kita tidurnya ngorok gitu ya. Mungkin awal kita tidak senang, lama-lama kita akan rindu ketika ada suaminya gitu ya. Terus juga jujur, terbuka gitu ya. Jangan ada yang ada berbahasa, jangan ada dusta di antara. Nah, itulah ya kayak gitu ya. Terus juga ketika nanti teman-teman ada permasalahan di dalam keluarga, karena kami yakin dan percaya kita berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda. Oh ya, masuk mungkin beda desa, beda adat di sini kan. Walaupun sama-sama Komering, sama-sama Jawa. Apalagi yang beda, ada yang Jawa, ada yang Komering gitu ya. Nah, itu harus tadi perlunya komunikasi. Terus juga ketika kita mendapati kekurangan pasangan, kita tutup mulut, kita tutup telinga, kita tutup mata. Artinya kita ya ada pasangan, kita yang ada kekurangan, jangan dilihat gitu. Kita lengkapi, karena kita yakin dan percaya kekurangan pada pasangan kita lihat kelebihannya. Karena kan suami istri itu saling melengkapi kekurangan. Terus juga ada masalah, jangan sampai update status ya. Terus juga jangan sampai orang tua kita tahu. Kenapa? Karena orang tua itu pasti akan membela anak-anak gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita masih tinggal sama orang tua, kita dalam kamar dulu lah. Di luar kamar kita pura-pura tidak berbala gitu, tidak bersangka gitu. Itu salah satu yang sudah dicontohkan oleh Irwansa artis itu tahu. Dia dalam kamar dia berbala gitu. Tapi kalau dia artis dia bisa bermain sandiwara di luar, dia biasa baik gitu, tidak pernah sama istrinya. Itu terus juga misalkan teman-teman di kantornya yang di kantor atau di desa yang jadi Pak Kades misalkan nanti. Nah, ketika ada masalah tadi bahwa Pak yang kita turunkan ego, kita minta maaf. Karena pertengkaran di dalam rumah tangga itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kalau ada yang salah yang benar, pasti kami kepala sama istri gitu. Pasti kami aku yang benar, istri juga aku yang benar gitu ya. Ketika aku yang benar, berarti istri yang salah. Begitu sebaliknya. Jadi dalam pertengkaran dalam rumah tangga suami istri itu saat itu sedang keliru, ketika itu sedang digoda oleh setan. Apa kita menyalahkan setan gitu ya? Karena yang pernah benar kita ketika bertengkar diganggu oleh setan. Jadi kita sebagai suami, kita turunkan ego kita, mungkin di kantor jadi kepala, di masyarakat kita jadi Pak RT, jadi Pak Kades, jadi ketua MPD, gitu ya. Mungkin ada nanti jadi pejabat, kita turunkan ego, kita minta maaf. Nah, ibu-ibunya juga sama. Karena kami yakin dan percaya ibu-ibu salah saja susah minta benar, apalagi merasa benar. Makanya itu kita turunkan ego, kita minta maaf. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu adalah orang yang kita cintai. Teman-teman mungkin
mungkin pernah melihat video kakek nenek yang mereka masih romantis, ada kakeknya gendong neneknya gitu ya di rumah sakit dalam kursi roda. Pernah lihat ya? Nah, teman-teman ya, di balik video itu mereka sudah ribuan kali saling memaafkan dan saling memaafkan. Itu kuncinya. Misalkan nanti teman-teman di dalam perjalanan pernikahan adalah terlintas gitu ya, terlintas kisah gitu ya, namanya juga manusia kan gitu, oleh setan tadi. Nah, coba pikirkan baik-baik, renungi masing-masing, renungi, ingat kebaikan-kebaikan pasangan itu. Misalnya Mas Benny gitu ya, coba renungi ketika Mas Benny sakit dengan ikhlas susah payah istrinya itu merawat gitu. Begitu juga sebaliknya, misalkan ini panggilannya Mbak Nurmala atau Mbak Dewi, malah gitu ya, kayak gitu juga ya sebaliknya. Yang biasanya Mas Heri tak bisa masak, biasanya aku biasa gitu ya, tapi dia belajar masak namanya. Ketika Mbak Mala itu hamil 9 bulan, 8 bulan itu kan lagi ini nggak tega suaminya Mbak masak ini. Kenapa? Supaya ya pertengkaran tadi itu dalam pertengkaran pasti yang diingat kesalahan Allah. Dan makanya kita ingat kebaikan supaya kita tidak malah dirhati kalau gitu. Dan teman juga nanti akan merasakan ketika kita habis ini ya, habis debat sama istri, habis membala gitu suami istri gitu, terus kita saling maaf-maafan. Karena ketika maaf-maafan itu kita sampai nangis gitu, merasakan kita akan bertambah cinta, akan bertambah sayang, dan kadang terpikir untuk tidak mengulangi pertengkaran itu lagi. Kalau kita ego kita tinggi bahwa dia yang salah, dia seribu kebaikan tertutupi oleh satu kesalahan, kekurangan tadi, kebaikan tadi akan hilang. Nah, terus juga nanti bapaknya akan mendapati istrinya itu banyak bicara, ya. Yakin kan istrinya banyak ngomong kan? Karena kodratnya itu menurut penelitian juga bahwa ibu-ibu itu satu hari mengeluarkan suku kata 20.000 sampai 30.000. Bapak-bapaknya cuma 5.000 sampai 7.000. Artinya ibunya lebih banyak ya, berkali lipat dari bapaknya. Nanti bapaknya sabar. Kami pesan kami sabar. Terus nanti istrinya itu ngajak ngobrol ketika malam atau ngobrol di itu, bapaknya dengeri dan kadang-kadang ibu itu ngobrol itu tidak perlu jawaban, tidak perlu solusi, cuma pengen didengeri. Nah, jadi nanti karena bibe, iya, sudah senang. Ya Bu ya, kadang emang butuh dikeluarkan gitu ya, tidak perlu ada solusi gitu ya. Nah, gitu. Terus juga ibu-ibu ya, ada kita punya perbedaan antara laki dan perempuan dalam hal kerapian, kebersihan. Kami laki-laki bapak-bapak ya, pakai baju warna-warni tidak masalah ya, baju merah gitu ya, terus dalamnya sini kuning gitu ya, kan sebenarnya kan matching gitu ya. Itu laki-laki tidak melihat lah yang kayak gitu ya. Kalau kita laki-laki pakai baju yang belum disetrika tapi dia itu tidak tidak kusut ya, tidak masalah gitu laki-laki. Nah, ibu-ibu beda.
Ibu ada yang rapi, dia pantang pakai baju yang belang tidak disebutkan. Nah nanti bapak-bapak itu bajunya itu diatur, itu sabar ya. Jangan pakai baju yang belum disetrika, kata istri. Sama, emang kayak gitu. Terus juga apa namanya, nanti ketika kita mau pergi ke undangan, kita pergi kemana, ibu-ibu biasanya dandannya lama kan ya. Bapak kita dalam waktu 5 menit belum mandi, dalam waktu 5 menit sudah siap pakai baju rapi segala macam. Ibu-ibu bisa setengah jam dulu. Nah nanti bapak-bapak harus sabar nungguin istrinya yang lagi dandan. Jangan sampai aduk dongkol dalam hati, terus ucapannya itu menyakiti istri kita. Cepetlah namanya. Jangan sampai seperti itu. Karena ibu-ibu berdandan tadi, ngatur baju kita tadi untuk menjaga bapak-bapak biar di luar itu terlihat berwibawa gitu. Ibunya mungkin pakai apa namanya, make up lama tadi supaya bapak-bapaknya nggak mau jalan ibunya gitu. Itu untuk kita gitu. Terus juga ibu-ibunya harus sabar nanti ketika mendapati suaminya habis mandi naruh anduk di sofa, di kasur, di kursi ya. Itu mungkin harus sebagai bapak itu sudah rapi gitu ya. Nanti harus sabar. Ibu-ibu ambil anduknya, istighfar, tidak usah komen. Nanti ketika waktu yang tepat disampaikan, nasihati dengan baik. Terus juga apa namanya, nanti juga akan mendapati atau mungkin sudah ya, suaminya mencari kunci motor itu kesusahan. Mungkin pernah kita lihat bapak kita susah nggak cari kunci motor, kayak apa? Mungkin pernah lihat ya. Ternyata Allah takdirkan ada beda pandangan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu tatapan matanya lurus, fokus ke depan. Perempuan dia menyebar dan multitasking. Multitasking itu satu waktu bisa mengerjakan banyak pekerjaan ya. Misalkan bu biasanya sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil apa namanya, gendong anak, sambil nyuapin anak, dalam satu waktu bisa. Kami laki-laki nggak bisa. Fokus. Nah, jadi nanti ketika suaminya susah cari kunci motor, cari rokok, kasih tahu dengan baik-baik. Jangan sampai itu rokok depan kamu sana ini, jangan sampai keluar kata yang tidak baik. Karena kami susah gitu. Ibu, dia lihat ke depan ini, di sini kelihatan, di sini kami nggak kelihatan. Pernah. Apa? Belum. Dari sini. Tapi kamu sudah kirim ke Pak. Yang mana yang ini? Dari sini. Yang nomor 5. Ya, nomor 2. Nomor 2. Gitu ya. Jadi karena ada beda tadi pandangan laki-laki dan perempuan. Ini bawa HP ya? Boleh dikeluarkan HP? Kita main game dulu lah biar gak bosan materi terus. Boleh buka HP-nya, keluarin HP-nya. Kita main game. Buka Google. Ketik Kahoot. Ketik ini Kahoot, K-A-H-O-nya double. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Kahoot. Sudah itu klik yang paling atas, keluar kayak gini.
klik yang paling atas, kalau sudah klik yang sampai keluar ini. Sudah semua? Sudah. Area kita nunggu pinnya. Jadi permainan ini nanti pilihannya ada dua, benar dan salah. Ketika menyebuti kayak di TV itu ya, benar atau salah ini ya. Kalau benar itu warna biru, kalau salah warna merah. Pinnya, kan ada pin game itu kan. Nanti pinnya ketik 714 1216 714 1216. Sudah, klik masuk. Kalau sudah masuk, nah itu kan disuruh tulis nama masing-masing. Nama panggilan tulis masing-masing. Boleh nama panggilan, boleh nama apa namanya? Nama inisial boleh. Ini baru dua yang masuk, Pak Mat, Pak Denny, lanjut Tia. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah semua? Belum. Ah, belum. Lagi loading. Pinnya 714 1216. Tulis nama panggilan. Masuk, sudah ya? Oke, kita mulai. Dengar baik-baik soalnya. Soal yang pertama, benar atau salah, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Benar warna biru, salah warna merah. Benar atau salah, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Benar semua ya, kayak gitu ya. Lanjut. Ini nomor 1. 1 ini mandi. Namanya mandi. Siap. Oh. Mas ya. Nah, itu dia yang paling cepat jawabnya dan benar, dia poinnya tertinggi. Itu namanya. Itu ya, cepat ya. Lanjut. Soal nomor 2. Setiap masalah rumah tangga harus diumbar di media sosial. Benar atau salah? Benar atau salah setiap masalah? Benar ya? Kalau semua ya. Ayo betul galau sini. Apa namanya? Jawabannya. Lanjut, soal nomor 3. Menghormati orang tua dan mertua termasuk akhlak yang baik dalam rumah tangga. Benar atau salah? Satu lagi? Benar semua ya? Biar cepat. Mas Mandi yang nomor 1, nomor 2 dia, nomor 3 Riko, nomor 4 Linda, nomor 5 Malang. Lanjut. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur tanpa kesiapan dapat menimbulkan masalah. Benar atau salah? Pernikahan dini tanpa kesiapan dapat menimbulkan masalah keluarga. Benar atau salah? Ayo, baru 10, 2 lagi belum. 2 lagi belum ini. Itu ya. Ada 4 yang jawab merah. Salah. Jadi itu ya. Dan menurut undang-undang nomor 16 2019, pernikahan minimal di umur 19 tahun. 19 juga. Kalau dulu cewek itu 16, cowok 19 dulu undang-undang ini tahun 2019. Lanjut soal. Nah, ini
Mas Riko nyalip nomor 1. Nomor 2 kami, nomor 2 Bu Sihyam, nomor 3 Pak Mat. Lanjut. Menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga tidak penting dalam rumah tangga. Benar atau salah? Menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga tidak penting dalam rumah tangga. Tak tahu. Ada yang warna biru. Siapa yang pencet warna biru? Kalau pencet, itu ya. Jadi penting yang kita menjaga kebersihan, kesehatan. Lanjut. Soal selanjutnya, pernikahan harus dicatat secara resmi, benar atau salah? Pernikahan harus dicatat secara resmi, benar atau salah? Semua ya harus dicatat. Nah, ini teman-teman ya terkait nikah siri. Ini biar teman-teman juga bisa menyampaikan ke yang lain. Pernikahan siri itu boleh atau tidak dalam agama? Boleh saja. Yakin? Menurut fatwa ulama Indonesia, fatwa ulama nih, ulama seluruh Indonesia nih mengatakan pernikahan siri boleh. Terus haram jika akan menimbulkan mudarat itu tidak kebaikan. Nah, pernikahan siri itu banyak mudaratnya atau bagus ya? Mudaratnya. Gitu ya. Itu ulama MUI mengatakan. Karena kan kalau tidak tercatat itu di dalam itu apa namanya? Kakaknya nanti dia jadi anak bapak. Oh, warisan dia tidak kuat dapat gitulah secara kekuatan hukumnya gitu. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Perselisihan suami istri sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah, benar atau salah? Perselisihan suami istri musyawarah ya. Ada yang mencet merah? Siapa mencet merah? Kepencet. Ya, jadi ya kita selesaikan baik-baik gitu. Jika perlu kalau sudah berat masalah rumah tangganya, datang ke KUA baik, nanti sama kepala daerah didamaikan, cari solusi. Terus pertanyaan selanjutnya, benar atau salah kekerasan dalam rumah tangga dibenarkan jika untuk mendidik pasangan? Benar atau salah kekerasan dibenarkan? Ini ya, nggak boleh ya. Itu ada KDRT dalam rumah tangga, nggak boleh. Memang dalam Islam ada namanya nusus, memukul istri pun dalam rangka mendidik. Tapi pukulannya seperti ini. Ini ya, ngerti tak? Ini cuma isyarat, artinya tidak melukai, tidak meninggalkan jejak. Itu yang memukul untuk apa namanya mendidik. Artinya tidak digunakan. Kalau kita tahu kan memukul itu kan apa namanya sakit gitu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, konsultasi ke petugas kesehatan penting untuk merencanakan kehamilan, benar atau salah? Konsultasi ke bidan, nah, tahu semua ya. Jadi kita ini kita konsul ke apa namanya? Bidan, ke dokter apa namanya? SPOG gitu ya. Lanjut. Nah, nomor 1 salib Riko nomor 1. Lanjut, ini pertanyaannya, semua keputusan keluarga ditentukan oleh suami, benar atau salah? Semua keputusan keluarga ditentukan oleh suami, benar atau salah? Ada yang jawab warna biru? Itu ya, jadi kita keluarga itu harus diskusi tadi ya. Misalnya suaminya ini ya apa nah? Beli mobil Pajero gitu ya, sementara istrinya pengen beli mobil Alphard gitu. Itu komunikasi yang tengah-tengah yang mana bagusnya contoh ya, jadi diskusi jangan sampai suaminya lebih dominan gitu ya, apa namanya ngatur gitu ya, padahal istri juga punya suara gitu gitu ya.
Nah ini karena banyak cek yang salah tadi, nomor 1 jadi Mas Benny nomor 1. Banyak yang salah tadi. Nomor 2 Mas Riko. Lanjut. Pertengkaran kecil dalam rumah tangga tidak perlu diselesaikan, benar atau salah? Pertengkaran kecil dalam rumah tangga tidak perlu diselesaikan, benar atau salah? Ayo satu lagi yang belum jawab. Aku yang salah. Ayo satu lagi yang belum jawab. Aku bener. Itu ya, jadi walaupun salah paham sih biasa ya, salah paham. Nah, jadi kita harus menyelesaikan cara minta maaf. Kadang ini teman-teman ya, ada perbuatan yang kita lakukan tidak sengaja, tapi itu salah menurut pasangan kita. Jadi solusinya bapak itu jangan pelit untuk memaafkan istri kita. Begitu sebaliknya. Jika perlu sebelum tidur minta maaf atau memaafkan gitu. Tanpa diminta atau diminta, kita sebagai suami memaafkan. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci keharmonisan keluarga. Benar atau salah? Komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci keharmonisan keluarga. Benar atau salah? Ayo baru 3 yang jawab. Benar ya, jadi kita komunikasinya baik. Nah, nanti yang ini, yang nomor 1 dapat door prize lah, biar semangat gitu. Banyak pertanyaan ke berapa lagi? 13 ya. Nah, yang 13 gampang ini. Suami tidak wajib menafkahi istri, benar atau salah? Suami tidak wajib memberi nafkah. Ada yang jawab biru? Ada yang jawab biru? Wajib. Jadi wajib biasanya kan suami tidak wajib. Lanjut. Fokus. Pertanyaan ke-14. Kepanjangan KUA adalah kantor urusan administrasi nikah, benar atau salah? Kepanjangan KUA adalah kantor urusan administrasi nikah, benar atau salah? Kalau ada yang jawab salah berarti kantor urusan administrasi nikah, benar atau salah? Apalagi yang mau jawab? Ada yang jawab biru ya? Yang jawab biru siapa? Yang pilih biru? Siapa yang jawab biru? Apa? Kepanjangan KUA kantor urusan agama ya. Tadi administrasi nikah bisa yang kami bikin salah. Lanjut soal terakhir. Fokus. Soal terakhir, keluarga sakinah dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab dan ketakwaan, benar atau salah? Udah ya? Nah, itu sudah selesai pertanyaannya. Kita cek siapa juara 3 dulu. Juara 3 Mas Benny. Kena dia. Ini ya, kami putih ya, juara kami nggak usah lah. Juara 1 Mas Riko. Juara 3 Mas Benny. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang lanjut masih fokus. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Boleh disimpan apa ya? Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Kalau selamat siang, 2 kali. Kalau selamat sore, 5 kali. Dulunya kayak gitu ya. Selamat pagi, teman-teman, tepuk tangan sekali.
sekali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore 5 kali, gitu ya. Siap ya? Pakai musik dulu biar. Oh iya. Banyak hal yang bisa meninggalkan noda di rumah kita, tapi tenang, noda itu bisa dibersihkan. Oke, siap ya? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Siap? Kita ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. 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 Bagus ya. Karena produk ya. Langsung ambil tuh Mas. Apa namanya? Kursi langsung ya. Ambil sendiri ya. Udah, kalau ada selamat pagi baru tepuk tangan. Kalau kata selamat pagi, kata-kata selamatnya diam gitu ya. Paham ya? Biar fokus, nanti masih ada banyak lagi materinya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Malam kata ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu dari kami teman-teman sekalian. Selanjutnya mungkin diisi oleh penyuluh dan kepala KUA. Terus yang terakhir pesan kami adalah nanti teman-teman sudah dapat buku nikah, simpan baik-baik buku nikahnya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Terus satu lagi, jangan sampai ke kantor pengadilan agama. Kami doakan buku nikahnya bisa mampir ke kantor Kementerian Haji dan Umroh. Teman-teman, saya doakan istilah lancar, banyak berkah biar bisa melaksanakan rukun haji yang kelima. Itu naik. Amin ya Allah. Terus satu lagi, apa namanya? Buku nikahnya mampir ke kantor imigrasi. Kalau naik haji pasti bikin paspor kan. Misalkan kita sudah daftar haji, duitnya masih ada 3M lagi. Misalkan ya. Nah, kita bisa keliling dunia gitu ya, paspor dulu atau kita umroh dulu gitu kan. Nah, teman-teman kami pesankan untuk ibadah haji dan umroh tadi, kalau bisa suami istri. Kenapa? Bayangkan ya, kita di tanah suci. Coba pejamkan mata dulu biar agak terbayang dikit. Boleh pejamkan mata. Anggap sekarang sudah suami istri, semuanya sudah suami istri. Pejamkan mata. Coba bayangkan kita sudah suami istri, kita di tanah suci, pergi ke Masjid Nabawi, pegangan tangan. Terus bayangkan di situ sudah nyampe Masjid Nabawi, di situ ada Masjid Nabi, ada makam Nabi, kita di situ, kita sholat, suami kita jadi imam, kita jadi makmum, sholat sunat. Terus flashback kita ke Mekah, kita pergi berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, kita pegangan tangan, terus kita dalam ibadah umrah
tawaf muteri Ka'bah tadi pegangan tangan, di situ orang ramai, kita pegangan tangan, jangan sampai tangan suami kita, tangan istri kita lepas. Di situ kita saling mendoakan, kita doakan kebaikan istri, kita doakan suami dalam muteri Ka'bah, langsung di depan Ka'bah. Setelah itu sholat, suami jadi imam, istri jadi makmum, terus juga minum air zam-zam 1 gelas gantian, kedua suami dulu, istri dulu terusnya, dan setelah itu sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, pegangan tangan sambil berdoa. Setelah itu selesai, boleh buka matanya. Itu cuma ini ya, segelintir yang akan dilakukan gitu nanti itu. Kita bayangkan ya, bayangkan kita di situ depan Ka'bah, apapun doa kita Allah kabulkan, dan kita mendoakan orang yang kita sayangi di samping kita, dan di situ luar biasa cobaannya. Salah satunya jangan sampai ya besok kita dalam perjalanan kadang yang istri nak sini, yang suaminya jangan sampai kita di situ bertengkar. Mungkin ada yang pernah kita dengar orang-orang yang sudah balik dari Mekah bertengkar suami istri, ada yang katanya balas gitu, ada yang tersesat segala macam. Ada yang kan kayak gitu nanti. Itu motivasi untuk teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu tadi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, dan juga bagi